الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, waktu luang, sehingga kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah di tempatnya yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semua, dan kita bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Selalu kita bermohon kepada Allah agar menjadi hamba-hambanya yang istiqamah berada di atas ajaran dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan pada pertemuan kali ini bahas tafsir surah Al-Fil ya. Al-Bayyinah ya. Oh iya, insyaallah. Afwan. Al-Bayyinah ya. Tafsir surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah disebut juga dengan surah Lam Yakun, diambil dari kata pertamanya, Lam Yakun. Sebagian ulama mengatakan juga namanya adalah surah Al-Munfakkin, diambil dari kata Al-Munfakkin pada ayat pertama dari surah ini. Ada juga yang menyatakan surah ini namanya surah Al-Qayyimah atau surah Al-Bariyah, sebagaimana ungkapan-ungkapan yang termaktub pada surah ini. Sebagian ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Alusi, mengatakan bahwa surah ini Makkiyah. Makkiyah artinya diturunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala mengutip pendapat dari Al-Imam Ibnu Az-Zubair, Al-Ata dan Ata bin Yasar, mengatakan bahwa surah ini adalah surah Madaniyah. Artinya bahwa surah ini diturunkan setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ala kulli hal, terkait dengan surah ini, beliau pernah bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau bersabda, "Inna Jibrila amarani an aqra'aka hadhihi surah." Sesungguhnya Jibril memerintahkan saya untuk membacakan kepadamu surah ini. Kata Ubay, "Aw qad dzakarta
Summa ya Rasulullah, qala na'am. Atau engkau sudah menyebutkannya, wahai Rasulullah, qala au dzakartu thumma ya Rasulullah, apakah benar Jibril memerintahkan engkau membacakan surah ini kepada saya? Kata Ubay, qala na'am, kata Rasul, iya. Kemudian Ubay pun menangis. Kenapa menangis, Pak? Kenapa menangis? Ubay bin Ka'ab terharu dapat legalitas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril nggak mungkin memberikan satu perintah kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nangis. Mendapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Ada beberapa sahabat yang Allah puji, Allah sebutkan dan Allah tetapkan tempatnya di surga. Itu diberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Contoh yang lain adalah yang terompahnya itu iya, wahai Bilal, saya mendengar terompahmu di sorga. Kok saya, apa yang kau lakukan gitu? Nangis Bilal itu, subhanallah ya. Apa yang kau lakukan? Kata Bilal, saya senantiasa kalau sudah wudu selalu sholat 2 rakaat. Itu seperti itu. Saya senantiasa kalau setelah wudu selalu sholat 2 rakaat. Ada lagi yang diberikan legalitas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, ada dalam hadis yang sahih itu, atau minimal hasan. Engkau dikabarkan oleh Rasul calon penghuni surga. Apa yang kau lakukan? Nangis dia. Apa yang? Saya tidak melihat keistimewaan pada ibadahmu. Apa dia bingung? Apa? Ternyata dia teringat. Oh, saya kalau sebelum tidur selalu berdoa kepada Allah untuk melepaskan rasa kebencian saya kepada seseorang, meminta ampun atas kezaliman saya dan mengampuni semua orang yang sudah menzalimi saya. Luar biasa. Jadi hatinya tenang, bangun hatinya los. Ya, tadi malam ribut, besoknya damai. Begitu. Tentunya sulit ya dilakukan. Biasanya malamnya ribut, ya, besoknya sudah ngomong ke sana ngomong ke sini menceritakan tentang keributannya, gitu ya. Nah, jadi ada sebagian ya yang diberikan legalitas oleh Allah, dipuji oleh Allah, ya, baik itu person maupun kaum. Allah pernah memuji satu kaum seperti kaum Quba. Apa ayatnya? Mereka itu yuhibbuna ayyatatahharu, suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Kaum Quba itu selalu menjaga wudunya. Wudu, dijaga wudunya. Batal wudu lagi. Batal wudu lagi gitu. Lagi ngobrol, batal, bentar dulu. Mau kemana? Wudu dulu. Begitu. Jadi bersih hatinya, bersih jiwanya, selalu menjaga wudunya. Jadi hal-hal seperti ini kerap ditemukan dalam Al-Quran. Mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun mereka dipuji oleh Allah, langit memujinya, ya, tidak lantas menjadikan mereka sombong. Mentang-mentang dipuji oleh Allah, oh nih saya dipuji oleh Allah, langsung daftar jadi caleg misalkan. Pasti pada milih saya nih, saya dipuji oleh Allah kok. Enggak gitu Pak. Ya. Justru mereka semakin
memperkuat ibadahnya, ya, semakin mempertajam, ya, ibadahnya, semakin memperkuat kedekatannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, surah ini berbicara tentang celaan terhadap ahlul kitab, ya, dan terhadap orang-orang musyrikin. Celaan terhadap ahlul kitab dan orang-orang musyrikin atas kekehan mereka. Nah, kekeh tahu Bu? Pak, kekeh. Kelas kepala mereka untuk tetap berada di atas kesesatan, padahal jelas-jelas nampak di depan mereka kebenaran. Jadi dicela. Orang sudah jelas salah, udah jelas banyak salahnya, kemudian ada datang kebenaran masih tetap saja tidak mau berpindah dari kebenaran. Ya, tidak mau berpindah dari kesesatan kepada kebenaran. Jelas-jelas itu. Nah, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah pun menerangkan bahwa kekufuran mereka bukan karena kebodohan. Ya, kekufuran mereka itu bukan karena kebodohan tapi karena penentangan. Juhud, ya. Nanti diterangkan pada surah ini. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir. Di sini Allah langsung, ya, pada surah ini Allah langsung menginformasikan satu informasi terkait dengan sifat orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, ya, yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak akan pernah dari orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan ahli, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Mereka tidak akan pernah munfakin, meninggalkan, melepaskan. Infakka itu isim fa'il, ya, artinya maknanya infasal, memisahkan diri, melepaskan diri, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, melepaskan diri mereka dari agama mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Yang pertama, Allah sebutkan dengan tegas ahlil kitab dan musyrikin itu adalah kafir, kufur, kafir. Jelas bahwa istilah kafir itu bukan berasal dari manusia, tetapi istilah kafir itu adalah istilah yang datang berasal dari sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran. Sehingga tidak salah ketika menyebut mereka itu dengan kafir. Siapa yang bilang Allah, kita hanya mengikuti apa yang Allah sebutkan. Ada sebagian orang menyatakan bahwa diksi kafir ini terlalu ekstrim, terlalu radikal, sehingga perlu dirubah sebagaimana semangat moderasi beragama. Jadi kata mereka, diksi kafir ini ekstrim, tidak moderat, harus dirubah menjadi non-muslim. Jadi agak sedikit lembut gitu, agak sedikit soft,
maka sebagian mereka menggaungkan itu. Jarang mereka mengatakan orang-orang kafir, tidak, tapi non muslim gitu. Bahkan ditambahkan saudara-saudara kita dari kalangan non muslim. Jadi ada penambahan-penambahan di situ. Inilah yang menjadikan munculnya ya gerakan-gerakan Islamofobia, Islam yang takut kepada Islam. Jadi Islamofobia itu orang Islam tapi fobi terhadap Islam, non muslim gitu. Padahal dalam Al-Qur'an jelas disebut kafir. Bahkan ada surah Al-Kafirun. Itu nggak bisa lagi ditafsirkan apa-apa itu. Masa mau diganti menjadi surah non muslim gitu kan. Jadi kebablasan gitu ya. Niat mereka memoderatkan Islam, bermoderasi, tetapi lagi-lagi membenturkan ungkapan-ungkapan yang sangat baku sekali dalam syariat dirubah menjadi seolah-olah ini adalah ungkapan yang moderat, padahal justru ungkapan seperti ini akan mengaburkan prinsip-prinsip Islam. Karena prinsip Islam diantaranya adalah yang tidak beriman kepada Allah disebut kafir sudah. Jelas, fasil bainal muslim wal kufur atau wal kafir. Yang kedua, bahwa ahlul kitab dan musyrikin itu berbeda. Allah membedakan di sini. Tapi mereka dua-duanya statusnya sama, kafir juga. Tapi di sini Allah pisahkan penyebutannya agar jelas status mereka. Dua-duanya kafir juga. Ahlul kitab adalah mereka yang mengklaim beriman kepada agama-agama samawi yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi Bani Israel. Ada Nasrani, ada Yahudi. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tetapi enggak ngakuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Itu doang. Ketika ternyata Nabi Muhammad yang diutus, mereka enggak mau. Orang-orang Yahudi bilang enggak mungkin kalau nabinya itu dari kalangan Quraisy. Seharusnya nabi itu datang dari kalangan kita, karena kita punya tradisi bahwa nabi itu dipilih oleh Allah dari keturunan kita. Nggak mungkin, harus dari keturunan kita, kata mereka gitu. Kok bukan kita sih, bukan keturunan kita sih yang jadi nabi? Begitu kata mereka. Harusnya keturunan kita, harusnya anak kamu yang jadi nabi. Iya, harusnya anak saya, kalau nggak anak saya anak kamu, gitu kan. Ini kok bukan keturunan kita, nggak mau saya. Karena bukan dari keturunan kita, dari keturunan Bani Israel. Jadi zaman dulu pun ada politik dinasti juga gitu. Gara-gara bukan anaknya yang jadi nabi atau bukan keturunannya, mereka nggak mau beriman. Harusnya anak saya yang jadi nabi ini, begitu ya. Inilah yang menjadikan mereka kufur, nggak mau beriman. Jadi kufurnya bukan karena kebodohan, karena kalau ilmu mereka sudah tahu detail nabi yang diutus, sifat-sifatnya jelas, dijelaskan dalam Taurat, namanya dijelaskan juga, Taurat Injil menjelaskan namanya. Cuman ternyata bukan keturunan mereka, sehingga mereka itu kufur
kufru juhdin, kufur yang sifatnya menentang. Bukan karena mereka nggak tahu kalau dia benar, mereka tahu, tapi fanatisme itulah yang menutup hati mereka. Demikian juga musyrikin. Musyrikin adalah orang-orang Quraisy yang menyembah Allah tapi juga menyembah berhala. Kalau tadi mereka nggak nyembah berhala, ahlul kitab itu nggak nyembah berhala, tidak menyembah berhala. Tapi mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya meyakini nabi mereka adalah Nabi Musa misalkan, nabi mereka adalah Nabi Isa. Orang-orang Nasrani bahkan merubah ya ajaran Nabi Isa alaihi salam, mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Luar biasa. Ya, manusia ngangkat manusia menjadi Tuhan. Unik ya. Kalau pengangkatan gubernur yang ngangkat atau yang melantik adalah Menteri Dalam Negeri misalkan. Yang melantik menteri adalah presiden. Nah, ini unik ya. Nabi Isa mereka lantik secara simbolis 500 tahun setelah wafatnya Nabi Isa menjadi Tuhan gitu. Jadi dinaikin oleh mereka. Jadi rakyat istilahnya ngelantik atau apa Pak RT melantik Pak RW lah begitu ya. Jadi unik. Nah, inilah yang menjadikan, nah di Quraisy ada tradisi menyembah patung selain menyembah Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaraan lewat patung-patung itu. Itu yang dinamakan musyrikin, orang-orang musyrik. Ngakunya nyembah Allah tapi juga nyembah patung gitu, memakai perantara-perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Sehingga inilah yang menjadikan para ulama berselisih, ini Madaniyah atau Makkiyah surah ini. Karena kalau Makkiyah hanya berbicara tentang orang musyrik saja. Karena di zaman di Mekah hanya ada musuh itu satu, kaum musyrikin Mekah. Ya, orang-orang musyrikin Mekah yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, permusuhan mereka yang disebutkan dalam surah ini adalah permusuhan yang sifatnya penentangan. Makanya kita lihat di sini orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, ahli kitab dan musyrikin tidak akan pernah meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang keterangan kepada mereka. Al-bayyinah adalah al-hujjah ad-dhahirah allati yatamayyazu biha al-haq minal batil. Adalah argumentasi yang nyata yang bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Ya, keterangan yang nyata yang menyatakan kebatilan mereka dan kebenaran Islam. Al-bayyinah juga yang dimaksudkan pada ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ya terdapat ketetapan-ketetapan yang lurus, ya, kutubun qayyimah. Iya, Rasul itu sebagai bukti nyata akan ya bahwa yang mereka yakini itu sebenarnya adalah batil, dan mereka
menentang itu. Makanya penentangan mereka bukan karena kebodohan, tapi karena memang hati mereka yang tertutup untuk menerima kebenaran. Abu Jahal dan beberapa temannya, walaupun mereka menentang dan nggak mau Muslim, nggak mau masuk Islam, ternyata ada kebiasaan Abu Jahal. Kebiasaannya setiap malam diam-diam nguping. Tahu nguping, Pak? Rasul tiap malamnya baca Quran. Itu dikuping oleh Abu Jahal di luar rumahnya itu, diam-diam. Dan dia lakukan itu sendirian. Suatu ketika ketahuan sama temannya, kaget ketemu di jalan. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Saya mendengarkan Muhammad lagi baca sesuatu. Kamu lagi ngapain? Sama, saya juga mendengarkan Muhammad lagi baca sesuatu. Apa kata Abu Jahal? Dia langsung mengancam orang itu, awas jangan kasih tahu orang lain kalau saya ada di sini. Begitu. Saya nggak akan kesini lagi. Kata Abu Jahal gitu. Awas ya, kamu juga jangan kesini lagi. Udah. Semalam, 2 malam, 3 malam, ke situ lagi, Pak. Ternyata ketemu lagi. Kaget. Loh, kamu kok kesini lagi? Awas jangan sampai media tahu. Saya kesini gitu. Kata temannya, wahai Abul Hakam, menurut Anda Muhammad itu benar apa enggak? Gitu doang, simple. Karena Abu Jahal sering nguping. Kata Abu Jahal, saya mengakui kalau dia benar. Loh, kalau gitu kenapa engkau tidak ngikut dia? Enggak mau beriman kepadanya? Kaum saya sama kaum dia dari dulu terus bersaing. Dari dulu kita terus bersaing. Apa kata dunia kalau saya ikut dia? Begitu. Bukan karena kebodohan sebenarnya, Pak. Tapi karena apa, memang dia sengaja kafir menentang karena apa? Fanatisme. Sudah jelas-jelas salah, masih saja ya. Dan sudah jelas-jelas bayyinah, keterangan yang nyata itu ada di depan matanya, tapi masih saja dia mengambil kekufuran dengan sengaja. Kadang ada yang seperti itu, Pak. Jadi orang kafir itu ada yang dia memang bodoh, Pak. Nggak ngerti, bodoh, kebodohan, nggak ngerti kebenaran. Ada yang mengerti kebenaran sebenarnya, tapi dia lebih memilih kekufuran. Dua-duanya kafir, tapi yang kedua itu lebih ekstrim. Sudah jelas, nyata, tapi malah milih kekufuran. Begitu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Kebenaran itu adalah Rasul dari Allah yang diutus oleh Allah, bukan yang diangkat manusia. Ini sindiran kepada ahli kitab. Yatlu suhufan mutahhara, yang membacakan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu disucikan. Kalamullah itu suci. Makanya disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Sebagian ulama bahkan menegaskan tidak boleh memegang mushaf kecuali dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Karena sifat Quran itu sakral dan suci. Begitu. Kita pun harus suci dalam memegangnya. Sebagian lain mengatakan yang dimaksud dengan yang disucikan adalah para malaikat. Ala kullin, Quran itu adalah sakral ya, dan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Berikutnya
fiha suhufun mutahharah wa ma umiru ya wa ma kafaru wa ma tafarraqu, ya, tidaklah mereka itu berpecah belah illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka kebenaran yang nyata. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa sebelum datangnya Rasul, setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mereka berpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan itu nyata ya, ahlul kitab, orang-orang Yahudi apakah kufur semua? Tidak. Tapi mereka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Seperti Abdullah bin Salam, ya, al-Yahud, ya, dulunya dia seorang Yahudi, pendeta Yahudi bahkan, tapi memilih beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dibandingkan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman, maka yang banyak adalah yang tidak beriman dari kalangan orang-orang Yahudi di Madinah. Maka Kementerian Agama ini memastikan kalau surah ini adalah surah Madaniyah, karena berbicara juga tentang orang-orang ahlul kitab, dan itu identitas surah-surah Madaniyah ada di dalam surah ini. Wa ma tafarraqu, dan tidaklah mereka itu berpecah kecuali setelah datang kepada mereka kebenaran yang nyata. Ya. Nah, di sini Allah menyebutkan ahlul kitab sebelum musyrikin. Ada ahlul kitab, ada musyrikin. Allah menyebutkan ahlul kitab sebelum musyrikin untuk menegaskan, ya, bahwa kekufuran mereka itu ekstrim sekali, lebih ekstrim dari kafirnya orang-orang musyrikin. Ya, mengapa demikian? Mereka yaqra'unal kutub, mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil, mereka tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, bahkan kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan ketika Rasul hijrah ke Madinah, beliau hijrah didampingi oleh Abu Bakar. Ketika orang-orang Madinah menunggu Rasulullah, ya, mereka bingung, nih mana yang Rasulullah nih, mana yang Rasul, yang A atau yang B itu, yang, jadi mereka berdebat kalau datang dari kejauhan. Oh, itu yang kan dipayungi oleh apa, ada yang berjalan, ada yang ngasih payung gitu. Wah, itu yang ngasih payung berarti bukan Rasulullah, itu yang berjalan itu yang Rasulullah. Ada yang, jadi berdebat mereka. Akhirnya siapa yang menentukan nih Muhammad, ini bukan Muhammad, adalah orang-orang Yahudi Madinah. Itu Muhammad yang itu, yang bukan Muhammad kalau yang ini. Subhanallah, sampai detail mereka tahu, ya. Nah, ketika mereka sudah tahu jelas gitu kan, tapi mereka tetap kufur, maka dikatakan oleh para ulama kekafiran mereka itu jelas benar-benar nemen gitu. Kekafiran yang ala ilmin, yang didasari oleh ilmu. Jadi mereka memang niat kafir, menentang. Jadi nemen, makanya Allah pisahkan penyebutan mereka agar tanbih kalau kekufuran mereka itu sangatlah keterlaluan gitu ya. Ya. Dikatakan di sini wa ya'rifuna awsafin nabi sallallahu alaihi wasallam fakanat qudratuhum ala ma'rifati sidqihi akbar wa atam, bahwa kemampuan mereka
untuk mengenal kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar dari orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin jahil mereka, ya bodoh mereka gitu, nggak baca keterangan-keterangan dari Injil dan Taurat. Ya, maka kalau mereka kafir, ya itulah yang sudah mereka yakini gitu. Tapi kalau ahli kitab ini sebenarnya kebenarannya nyata tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin kita pernah, mengapa Rasul dinamakan Muhammad? Ada sejarahnya. Siapa yang ngasih nama Rasulullah Muhammad, Pak? Bapaknya udah meninggal. Siapa? Kakeknya, Abdul Muthalib. Pertanyaan, kenapa Abdul Muthalib ngasih nama Rasul Muhammad? Ada kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa Abdul Muthalib itu ketika melakukan kunjungan luar negeri, ini karena Abdul Muthalib ketika itu sebagai PLT presiden di Mekah, ya. Jadi Mekah itu juga punya pemimpin, dan ketika itu Abdul Muthalib itu sebagai pemimpin. Ketika beliau melakukan kunjungan ke luar negeri, gaya kunjungan ya safar ke Syam, ya, ditanya, kalian dari mana? Kata Abdul Muthalib, kami dari Mekah. Ditanya oleh orang-orang sana, ada orang Nasrani, rahib Nasrani bertanya, Mekah yang ada rumah itu, rumah ibadah? Iya betul. Akan muncul dari sana seorang nabi namanya Muhammad, tertulis pada kitab kami, namanya Muhammad, begitu. Makanya kata Abdul Muthalib, Abdullah bilang, kalau begitu saya kalau punya anak, kalau punya cucu, saya akan berikan nama anak itu atau cucu itu namanya Muhammad. Mudah-mudahan jadi nabi. Begitu. Jadi senang dia pengen anaknya jadi nabi. Begitu, makanya ketika Rasulullah lahir dan ada beberapa keistimewaan atas lahirnya beliau, ya, maka dengan gembiranya Abdul Muthalib memutarkan Rasulullah SAW, ya, di Ka'bah atau tawaf, dan ya berteriak menyatakan bahwa anak ini namanya Muhammad dan belum ada nama sebelum itu, baru pertama kali, ya, nama anak ini adalah Muhammad. Jadi nama Muhammad itu sudah ada di buku di Taurat, sudah jelas ada dalam Injil, sudah jelas, ya. Mereka sudah jelas mengetahui itu keterangannya, cuman mereka tutup-tutupi, ya. Mereka atur kitab itu, ya, undang-undang. Jadi mereka atur sehingga seolah-olah, ya, pasal-pasal yang terkait dengan Muhammad itu terhapus gitu. Jadi upaya pengaturan itu sudah ada gitu, ya, nggak perlu kaget. Jadi mereka atur itu, ahli kitab itu mengatur undang-undang, mungkin dalam bahasa kitanya merevisi undang-undang untuk melegalkan kekufuran mereka, gitu loh. Kan begitu. Itu adalah perbuatan ahlul kitab sebenarnya, ya. Jadi perbuatan melegalkan undang-undang, melegalkan melegalkan kekufuran dengan cara merubah, itu perbuatannya ahli kitab. Nah, sudah jelas kok nama Muhammad ada kok dirubah, ya, untuk agar Muhammad tidak masuk dalam ya, dalam buku mereka atau Taurat, sehingga mereka tetap kufur. Itu sengaja berarti kekufurannya, sengaja sekali kekufurannya. Iya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Padahal mereka tuh nggak diperintahkan kecuali satu saja, agar menyembah Allah dengan ikhlas, lahuddin hunafa
wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Prinsip ajaran Rasul dan prinsip ajaran Islam pertama adalah tauhid. Ya, memerintahkan umat untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kemudian beribadah, menegakkan salat. Ini adalah simbol hubungan langsung kita dengan Allah. Kemudian juga menunaikan zakat. Ini pun sama, simbol hubungan kita dengan sesama. Ya. Inilah yang namanya wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus tuh seperti itu. Agama yang memperhatikan dua sisi. Sisi kehidupan vertikal kita dengan Allah, ibadah kita, dan sisi sosial. Ya, makanya Islam senantiasa memerintahkan umatnya untuk punya kepekaan sosial. Ya. Subhanallah. Ya. Kemudian innalladzina kafaru ya min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, nah disebut lagi dua kali Pak, ya, untuk menegaskan ya ahli kitab ini lebih jahat dari orang musyrik. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin fi nari jahannama khalidina, mereka itu berada di neraka jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruknya makhluk, sejelek-jeleknya makhluk, ya, bahkan lebih jelek dari hewan. Begitu saya ngomongkan di depan orang Islam, gitu kan, ya. Apakah ini masuk dalam delik penistaan mereka? Tidak, karena kita konteksnya dalam agama kita. Toh kita pun nggak protes kalau mereka bilang kita ini sebagai domba yang tersesat, silakan. Ya, tapi mereka kalau bilang kita domba di depan kita ya nggak boleh. Kita juga kalau misalkan mereka makhluk tersesat, punten beli gorengan, mentang-mentang kita tahu tetangga kita ahlul kitab misalkan, ya nggak boleh juga. Dalam konteks kehidupan kita tidak boleh seperti itu. Tapi kita dalam konteks teologi, mereka itu ya makhluk sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya makhluk, syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia. Ya, jadi ini pun sebagai tanbih ya kepada kita, hati-hati terhadap kadang-kadang pergaulan gitu ya, anak kita datang bawa calon suaminya ternyata non muslim gitu ya, dari kalangan apalah begitu ya, agamanya bukan agama Islam. Sedih kita ya, kok bisa kayak gitu ya, padahal Quran bilang syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Begitu. Ketika kita bilang cari yang Islam lah, agamanya sama, dia bilang apa, yang jalanin kan aku dan dia, kan begitu ya. Akhirnya kita yang sedih gitu ya. Didikan kita kayak apa ya sebelumnya gitu, sampai anak kita seperti itu begitu ya. Nah, banyak orang yang seperti itu gitu ya, padahal kita dididik untuk mengatakan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Selama mereka nggak mau beriman kepada Allah, mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, jelas gitu ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Jadi baik dan buruk itu dilihat dari iman, bukan dilihat dari harta, bukan dilihat dari status, ya, dilihat dari apa? Iman. Makanya Allah berfirman, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu,
Janganlah wanita-wanita menikah dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Wala amanatun mu'minatun khairum min wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Seorang yang rendah, ya, orang miskin, hamba, bahkan Allah menyebutkan hamba sahaya, yang muslim, yang beriman lebih baik dari musyrik, walaupun orang musyrik itu membuat kalian takjub, apakah gantengnya, apakah hartanya, apakah jabatannya, tapi nggak lebih baik dari seorang hamba yang mukmin. Ini sebenarnya standar, ya, seseorang untuk mencari teman, mencari pasangan, gitu ya. Ya, upayakan tidak memiliki teman setia, ya, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah tegaskan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Ya, ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim, pahala mereka itu di sisi Tuhannya. Apa pahalanya? Jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nggak bisa membayangkan, Pak. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bukan di sekitarnya. Sebagian ahli mengatakan nggak mungkin ini di bawahnya, nggak bisa dimasuk dalam logika. Kita rubah terjemahnya menjadi di sekitarnya. Ya, kalau kita katakan di sekitarnya, apa bedanya kita dengan dunia? Apa bedanya surga dengan dunia? Dunia pun di sekitarnya ada, kita hidup di sekitar sungai-sungai. Tapi kalau kita hidup di bawahnya itu sungai, luar biasa itu. Takjub ada nilai ketakjuban di situ yang kita nggak bisa bayangkan, ya. Dan sungai itu ada sungai, ya, anharum mimma'in ghairi asin, ya, min asalim musaffa min khamrin ladzatil lisyaribin. Luar biasa. Sungai dari khamr yang murni, tapi kalau minum nggak mabok, ya, khamar. Sungai dari asal, dari madu, sungai dari susu. Wih, luar biasa yang nggak bisa kita bayangkan. Ya, cuman kadang-kadang kita ini sungai dari jus sirsak, Anda nggak gitu. Saya kadang-kadang kesukaannya jus sirsak, nggak bisa, jangan berbicara seperti itu Anda. Ya, di sana itu berbagai macam apa yang diinginkan oleh jiwa itu ada. Ya, apa mau apa ada. Ya, ini hanya bayangan dari Allah tentang keindahan surga. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga Aden, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka selama-lamanya di sana. Khalidina fiha, selama-lamanya di sana. Abada, selama-lamanya, abadi. Yang membuat abadi itu Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang tidak pernah terputus. Ya, kalau di dunia kesenangannya terputus tidak, Pak? Terputus-putus, kadang seneng, kadang susah, kadang seneng, kadang susah. Ya. Emang kalau sudah jadi pejabat seneng gitu? Tidak. Sudah jadi pejabat ditelepon sama partainya. Tolong jangan lupa ya, iuran bulanan. Begitu. Bingung, iuran bulanan partai segini, buat bayar utang segitu, buat bayar ini segini, bingung. Akhirnya korupsi. Ya, dikorupsi, ketahuan KPK. Bingung kan? Dikejar-kejar KPK. Kata KPK, kamu kalau mau lepas kudu bayar sekian rupiah. Akhirnya disogoklah KPK. Ya. Jadi bahagia nggak orang seperti itu? Ya nggak bahagia. Ya, hidup dengan seperti itu. Kadang
ya seperti pengusaha, kadang usaha lagi bagus, kadang usaha lagi jatuh. Kesenangan itu di dunia itu ya seperti itu, bergantian gitu. Dan diakhiri oleh kematian. Selesai sudah. Diakhiri oleh kematian. Banyak orang-orang yang bahkan mengakhiri hidupnya karena tidak merasa bahagia. Anehnya orang-orang kaya ya. Artis-artis ditemukan meninggal dunia. Bunuh diri ternyata. Ini bunuh diri. Itu bunuh diri. Bingung. Ternyata kebahagiaan itu tidak identik dengan kekayaan dan jabatan. Nah, jadi pejabat nggak bahagia, nggak jadi pejabat, ternyata kalah, lebih tidak bahagia, stres, Pak. Ya makanya saya dapat berita kemarin tuh di Detik. Bogor sudah menyiapkan rumah sakit jiwa, mempersiapkan, mengantisipasi caleg-caleg yang stres ketika kalah. Jadi udah disiapin Pak. Ini kayak gini, ini beritanya lucu juga. Ya karena kenyataan Pak, setelah nanti tanggal 14 Februari ya, itu dokter rumah sakit jiwa udah siap-siap. Ya, siap-siap untuk menerima ya pasien baru dari kalangan caleg yang nggak menang. Begitu. Ya, pada stres. Kenapa? Uang sudah habis dari hutang sana sini, kalah. Ya. Nah, ya wallahu a'lam bishawab itu ya. Nggak bisa ngebayangkan. Nah, kayak judi ya akhirnya ya. Seperti judi gitu ya. Allah musta'an gitu ya. Nah, kebahagiaan dunia itu ya seperti itu. Naik turun gitu. Tapi kalau kebahagiaan akhirat khalidina fiha abada, maka orang yang cerdas nggak mungkin mau menukar kebahagiaan yang sifatnya selamanya dengan kebahagiaan yang sementara. Bahkan ya kata Allah, kita ini hidup hanya sesaat saja. Dalam surah An-Nazi'at itu di ayat-ayat terakhir disebutkan ya fa amma man khafa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama tunziru may yakhsha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha. Ketika kalian melihat keadaan di hari kiamat itu, kalian baru sadar bahwa kalian itu tidak hidup kecuali apa? Di waktu pagi atau di waktu duha saja, sebentar saja. Jadi waktu berjalan begitu cepat sekali. Ya, maka orang yang cerdas ya, mereka akan memilih kehidupan akhirat dari dunia. Makanya kata Al-Imam Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin ada satu syair. Inna lillahi ibadan fatana talaqun dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu anna laysa lil hayyi watana. Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas. Jadi Allah itu di dunia ini ada hamba-hamba yang cerdas. Mereka itu apa? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka tidak terlalu merauh dunia. Mereka tidak hawak gitu ya terhadap dunia, wa khaful fitana, dan mereka takut terhadap fitnahnya. Fitnahnya dunia. Allahu akbar. Ya, coba kalau kita mungkin belum difitnah, Pak, kayak gini. Coba orang-orang yang kayanya luar biasa itu. Ya, ternyata luar biasa. Ada berita kemarin Crazy Rich Surabaya tertangkap terkena kasus apa ya? Kok beritanya udah Crazy Rich korupsi, terkena kasus korupsi. Loh, kok udah Crazy Rich korupsi? Aneh kan?
Kalau crazy miskin tuh korupsi, ya butuh duit. Ini sudah crazy rich, korupsi itu ditangkap sama KPK. Begitu. Nadharu fiha mereka takut fitnah. Nadharu fiha falamma alimu, kata Nawawi. Mereka melihat dunia ini dan ketika mereka sadar tentang dunia ini, ya, annahu laisa lil hayyi watana. Ini bukan tempat mereka. Bukan tempat mereka ini. Begini Pak, dunia. Makanya kita diperintahkan untuk, ya, dianjurkan sekali untuk kita melakukan apa? Tadabbur dan tafakkur. Ya, pergi ke tempat yang jauh, di gunung, di apa, tadabbur dan tafakkur, mentafakuri alam ini, ya, melihat keadaan manusia. Oh, ternyata ini bukan tempat tinggal kita. Ya begitu manusia. Nah, jazaohum 'inda rabbihim khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Subhanallah. Ya, kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah, apalagi Pak? Sudah selesai, sudah itu. Ya. Walaupun manusia benci, tapi Allah ridha, itulah karunia yang luar biasa. Makanya hidup ini tujuannya untuk mencari keridhaan Allah. Kita menjalankan kewajiban-kewajiban Allah bukan karena apapun, bukan karena takut sama manusia, bukan karena nggak enak sama orang, bukan karena, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan keridhaan. Bahkan aktivitas dunia kalau diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu yang seharusnya dilakukan. Saya dari rumah berangkat kerja, wahai istriku, bukan karena saya takut kalau saya nggak ngasih nafkah, tapi karena saya takut Allah Subhanahu wa taala murka kalau saya nggak ngasih nafkah, sebagai kewajiban saya kepada Anda. Begitu. Saya, wahai suamiku, kamu sudah menyebalkan sekali, kamu sudah menyakiti saya, tapi saya tetap membuatkan teh, bukan karena saya takut pada kamu, enggak. Kata istrinya, kamu sudah nyakitin saya, kamu sudah semuanya gitu. Bukan. Tapi karena saya takut kepada Allah, karena ini kewajiban saya. Saya hanya minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, enggak minta keridhaan kamu wahai suamiku. Apalagi kamu udah nyebelin gitu ya. Resiko dapur ya sehari cuma segini, tapi saya tetap taat kepadamu gitu. Seperti itu. Ya, prinsip hidup orang tuh harus di sini. Sehingga apa? Sehingga kita tetap istiqamah. Ya. Istiqamah untuk terus mendapatkan keridhaan Allah. Para sahabat itu luar biasa pengen bertemu Allah dalam keadaan ridho. Allah ridho itu luar biasa perjuangan mereka, Pak. Luar biasa perjuangan mereka, Pak. Ya, mereka nggak mau kalau Allah tuh nggak ridho sama mereka. Seorang yang bernama Abu Lubabah pernah melakukan kesalahan, sedikit kesalahannya, Pak. Ya, membocorkan rahasia, ya fatal sih sebenarnya. Membocorkan rahasia Rasulullah umat Islam kepada orang kafir, ya, tentang keputusan mereka terhadap Yahudi Bani Quraidah. Jadi sprindiknya dikeluarin duluan oleh Abu Lubabah tuh, ngebocorin sprindik, udah bocor duluan. Abu Lubabah takut dan ini merasa salah, akhirnya dia mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Berapa hari dia mengikat dirinya? Seminggu, 6 hari, Pak. Dilihat sama orang lagi sholat, ngapain kamu Abu Lubabah? Saya melakukan kesalahan. Sampai turun ayat memaafkan Abu Lubabah. Wahai Abu Lubabah, engkau sudah dimaafkan oleh Allah. Dia tetap mengikat dirinya. Saya nggak mau, saya pengen tetap mengikat diri saya, ya, sampai Rasul yang melepaskan tali ikatannya. Subhanallah. Saking ininya, Pak. Pengen sekali Allah ridho. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita dari Ghamidiyah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, asabani haddun fa aqimhu alayya. Ya Rasulullah, saya sudah salah, saya sudah berzina. Tolong tegakkan hukuman kepada saya. Subhanallah. Datang ngaku berzina. Luar biasa, Pak.
Ada nggak datang ke hakim, wahai hakim, saya salah, saya korupsi, misalkan ya, saya sudah begini, nggak ada Pak, ya nggak ada Pak, nggak ada. Harus ditangkap dulu baru, ya pengadilan baru seperti itu. Ini datang, saya sudah melakukan perzinahan. Rasul tidak mengindahkan, terus balik lagi, balik udah, agar dia bertobat saja sudah, dia melupakan urus ini. Besoknya datang lagi, tolong tegakkan hukuman kepada saya ya Rasulullah, saya sudah berzina. Luar biasa, ya luar biasa keinginan wanita tersebut. Ya ketika Rasul melihat keseriusan wanita tersebut, kenapa? Karena resiko orang berzina itu dirajam kan, ya akhirnya dibuatkanlah lubang dan diperintahkan para sahabat untuk merajam wanita itu. Ketika dirajam, Umar berkata, wahai pezina, rasakan ini. Rasul marah kepada Umar, wahai Umar, jangan katakan dia seperti itu. Laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'at. Sungguh dia sudah bertobat. Seandainya nilai taubatnya itu dibagikan kepada orang yang melakukan kejahatan dari penduduk Madinah, itu sudah mencukupi. Luar biasa. Fahal wajadta, ini kalimat rahasianya. Mana orang yang lebih mulia dari orang yang bertemu Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Subhanallah. Jadi yang diinginkan oleh mereka itu adalah agar bagaimana bertemu Allah dalam keadaan Allah ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasya. Itulah ya balasan bagi orang yang senantiasa takut kepada Tuhannya. Baik, saya kira ini sudah syuruk ya Pak yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.